Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang terhormat, hari ini adalah mahasiswa dalam suasana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana digelar acara peringatan Maulid Nabi. Oleh karena itulah mestinya pemerintah harus berterima kasih kepada umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu sangat berperan di dalam membangun bangsa Indonesia. Tidak hanya membangun raganya, tapi lebih dari itu adalah membangun jiwanya. Saudara bisa bayangkan untuk acara peringatan Maulid Nabi itu saja, itu berapa triliun yang dihabiskan. Itu adalah sumbangan dari masyarakat sendiri. Kalau itu dibebankan pada negara, itu berat. Karena itu apakah kasihnya pada umat Islam harus besar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau pada saat ini saya ingin menyampaikan pada saudara sebuah materi khutbah yang berjudul Muhammadur Rasul, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saudara ditanya, apakah saudara cinta kepada Rasul? Tentu jawabnya sebagai Muslim dan
apakah Anda mengikuti Rasul? Ya, kami akan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul. Dasarnya apa? Dasarnya dalam firman Allah tadi dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Di dalam hadis sahih Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah berarti iman seseorang sebelum orang itu mencintai aku lebih daripada cintanya kepada anaknya, lebih daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, dan cintanya kepada manusia seluruhnya. Dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul itulah maka kita sebagai Muslim mencintai dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasul? Saudara tahu sunnah itu apa sih? Sunnah itu perilaku. Sunnah Rasul itu perilaku daripada Rasulullah, segala ucapan, perbuatan maupun ketetapan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, itulah sunnah. Maka sunnah itu, sunnah Rasul itu ada 3 macam. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan. Ada sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan. Ada sunnah takririyah, sunnah yang berupa ketetapan. Dan 3-tiganya ini kita dianjurkan untuk mengikutinya. Sunnah yang pertama adalah sunnah yang berupa sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan. Contohnya seperti apa? Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dalam ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Itu sebagian kecil daripada sunnah Rasul yang berupa sunnah fi'liyah. Ada sunnah qauliyah, contohnya seperti sunnah tadi sunnah qauliyah. Ini sunnah fi'liyah berupa apa? Sunnah fi'liyah contohnya seperti sholat. Saudara-saudara jalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat itu kan satu ibadah kepada Allah, dan itu terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi mulai saudara takbir Allahu Akbar, itu sunnah Rasul. Kemudian saudara sedekah, itu juga sunnah Rasul. Saudara baca doa Al-Fatihah, itu juga sunnah Rasul. Saudara baca Al-Fatihah setiap rakaat, itu juga sunnah Rasul. Kemudian saudara rukuk, itu juga sunnah Rasul. Saudara i'tidal, itu juga sunnah Rasul. Saudara sujud, itu juga sunnah Rasul. Saudara baca itu di antara 2 sujud zikir nyaman, itu juga sunnah Rasul. Kemudian saudara tahiyat, itu juga sunnah Rasul. Saudara ucapkan 2 kali salam noleh ke kanan noleh ke kiri, itu juga sunnah daripada Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Sholatnya Rasul seperti apa? Ya seperti yang kita jalankan ini. Jadi kita sholat ya setiap hari pakai takbir, zakat, kemudian rukuk, sujud sampai salam. Itu adalah berdasarkan contoh-contoh dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada yang ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri gak sah sholat saudara. Jadi kita sholat itu kita menghadap pada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Ya, kemudian menghadap pada kiblat yang sama, yaitu Ka'bah. Bahasanya sama, bahasa Arab,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka inilah keunikan daripada Islam. Makanya kalau saudara haji atau saudara umrah, saudara berada di tanah suci, walaupun Imam Masjidil Haram atau Imam Masjid Nabawi itu bukan orang Arab misalnya, orang Indonesia atau orang Jerman atau orang Maroko atau orang Aljazair atau orang Mesir, tidak jadi masalah karena bahasa sholatnya satu, semuanya menggunakan bahasa Arab mulai dari takbir sampai salam. Nah, ketika ada yang ngarang sendiri, itu semua berdasarkan petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah yang berupa ketetapan Nabi itu bukan perbuatan Nabi aslinya, itu perbuatan sahabat, tapi disahkan, dikuatkan oleh Nabi. Contohnya seperti apa? Pada suatu hari Rasulullah itu ketemu sama Bilal. Rasul mengatakan, dan Bilal, aku mendengar bunyi sandalmu itu di surga. Apa yang kamu lakukan selama ini? Ya Rasul, setiap kali aku habis wudu, aku selalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini golongannya orang yang bertobat dan orang yang bersuci. Ya, wa ja'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku ini golongannya orang-orang atau hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Ini adalah perbuatan daripada sahabat Bilal bin Rabah, tapi dikuatkan oleh Nabi, sehingga kita umat Islam sangat dianjurkan kalau habis wudu kita mengucapkan itu doa zikir yang seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya sunnah Nabi, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan, itu sudah bisa bayangkan. Jadi Nabi itu sebagai Rasul kan 23 tahun, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, sehingga sunnah Rasul itu ratusan ribu, bahkan ratusan ribu sunnah Rasul itu, karena saking banyaknya. Dan itu biasanya sampai diteliti oleh para pakar hadis, sehingga muncul ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, dan lain sebagainya. Nah, kita ini mengamalkan adalah hadis-hadis yang sahih, ya, minimal kita hadis kalau bisa hadis-hadis yang mutawatir, yang jelas, ya, jelas sah, ya, disahkan di dalam Islam. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian bukti cinta kita kepada Rasulullah yang kedua apa? Kita mencintai kitab yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Oleh karena itulah makanya di dalam hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran wa amin muhannas fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah sabi'an ya ashabi. Banyak berinteraksilah kamu dengan Al-Quran, ya. Kemudian ajarkan Quran itu kepada manusia, karena nanti besok di hari kiamat Quran itu akan datang kepadamu dan berikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Makanya kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sebetulnya tidak sekedar baca. Kita pertama usahakan kita bisa baca, ya, baca. Kalau sudah begitu, kita harus berusaha untuk memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Setelah itu apa? Kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalau bisa kita menghafal Al-Quran, sehingga kita nanti menjadi ahli Allah di muka bumi, yaitu ahli Al-Quran. Ingat saudara, orang baca Quran itu Al-Quran bis salat, walau bikulli harfin mi'atu hasanah. Dan siapa yang baca Al-Quran dikala sholat, jadi Quran dibaca waktu sholat itu,
maka baginya setiap huruf mendapatkan 100 pahala. Wa man qara'a fil Qur'an fi ghairi shalah ala wudu' walau bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanah. Barang siapa yang baca Al-Qur'an di luar sholat tapi dalam keadaan wudu, maka tiap-tiap huruf mendapatkan 25 pahala. Wa man qara'a Al-Qur'an fi ghairi shalah bila wudu'in walau bi kulli harfin asru hasanah. Siapa yang baca Quran tanpa wudu, tiap huruf masih 10 pahala. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alam satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah 19 huruf. Oleh karena itulah makanya kalau saudara baca Al-Quran, pahalanya sangat besar. Kalau itu saudara baca ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita semakin hari itu kan semakin tua. Kita usahakan kita itu kalau bisa dua juz setiap hari itu 1 juz, sehingga satu Al-Quran itu bisa kita hatamkan selama 1 bulan. Ya, satu Al-Quran bisa dihatamkan 1 Al-Quran karena tiap hari 1 juz. Jadi nanti ya, Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Syafaat Quran dengan syafaat Rasul itu beda. Ya, syafaat Quran dengan syafaat Rasul itu beda. Syafaat Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti bisa saudara berada di alam kubur. Alam kubur yang gelap itu kalau saudara rajin baca Al-Quran maka akan menjadi terang benderang. Ya, akan menjadi terang. Kemudian alam kubur akan menjadi luas seluas 70 hasta. Masya Allah, kenikmatan kubur akan diberikan kepada saudara. Nah, demikian juga nanti di akhirat syafaat Al-Quran itu apa? Itu menghalang-halangi saudara-saudara. Kalau saudara misalnya mau masuk neraka, itu dicegah dengan Al-Quran itu. Dicegah, dibentengi saudara dengan Al-Quran. Ya. Tapi kalau syafaatnya Kanjeng Nabi, kalau saudara sudah masuk ke dalam neraka, dilintas oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya dapat syafaat dua-duanya, syafaat Quran dan syafaatnya baginda Rasul, ya, jangan lupa kita banyak baca sholawat kepada Nabi, terutama di hari Jumat atau di malam Jumat. Apa kata Nabi? Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang selawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas, Allah merahmati orang itu 10 kali. Dan kalau saudara selawat Nabi 100 kali akan dibalas 100 kali rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan Allah nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Barang siapa orang yang paling utama, yang paling dekat dengan aku besok di hari kiamat adalah orang yang banyak selawatnya kepada aku. Oleh karena itulah maka berbanyak selawat, karena kalau kita banyak baca selawat, insya Allah kita ini akan dijaga daripada kesengsaraan hidup maupun dijaga kalau kita nanti berada di akhirat kelak. Akhirnya maka kita tutup dengan doa. Barakallahu wa barakatuh. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul wa rahmatuna khairan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa alamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau 2 hal itu kita laksanakan, kita akan selamat.
dunia dan akhirat. Tuhan itu apa? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya, dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila engkau berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mereka tidak akan disiksa ya Muhammad di akhirat nanti selagi engkau berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Dan mereka tidak akan disiksa oleh Allah selagi engkau banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawat dan banyak istighfar itulah yang harus kita lakukan kalau kita mau dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya maka kita tutup dengan doa. Allah ya Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warḍa 'anna ma'rufatan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasrati ba'dil maqdal muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal sayyi wal muqtalibata wal sudan وظهر منها ما جرى أبدا Indonesia khasah bangsa dan namanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.